Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Wijaksana dari kelas 2 CPGSD Universitas Pendidikan Indonesia UPI Kampus Serang. Di sini saya akan menganalisis jurnal yang berjudul Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Lebak Bulus 6 Pagi DKI Jakarta yang diteliti oleh Rosi Iskandar, Febrianti Yuli Satriani, dan Robiatul Munajah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pendidikan inklusi di SDN Lebak Bulus 6 Pagi. Khusus untuk program studi pendidikan guru sekolah dasar, memang tidaklah mudah mengajarkan dan mengaplikasikan konsep-konsep materi pada anak yang berkebutuhan khusus atau memiliki bakat istimewa. Terlebih lagi dengan ragam mata pelajaran yang ada. Tetapi, hal itu bukan berarti setiap mata pelajaran dalam pendidikan sekolah dasar tidak dapat diberikan kepada mereka. Dengan dilatar belakangnya hal tersebut, maka dirasa perlu untuk mempelajari lebih mendalam tentang kajian pendidikan inklusi khususnya dalam ranah pendidikan sekolah dasar. Maka dari itu, untuk dapat mendalami bagaimana pendidikan inklusi, penulis melakukan observasi mengenai pendidikan inklusi yang melibatkan sekolah ramah anak serta menghubungkan dengan perlindungan anak di SD Negeri Lebak Bulus 6 Pagi. Mari teman-teman, kita akan mencari tahu lebih dalam lagi tentang pendidikan inklusi di SDN Lebak Bulus 6 Pagi. Sejarah Sekolah Inklusif Lebak Bulus 6 Pagi. SDN Lebak Bulus 6 Pagi merupakan salah satu sekolah yang terletak di Lebak Bulus, tempatnya di Jalan Gunung Balong 2. SDN Lebak Bulus 6 Pagi ini merupakan salah satu sekolah yang dipilih menjadi sekolah inklusi dari beberapa SD yang terdapat di sekitar Lebak Bulus. Sekolah ini diresmikan menjadi sekolah inklusi pada tahun 2004 sampai 2006 dan tersurat pada tahun 2012 hingga sekarang. Jumlah anak normal dan berkebutuhan khusus yang ada di SD 6 Pagi, Lebak Bulus. Jumlah keseluruhan siswa di sekolah ini adalah 116 orang. Saat ini tercatat ada 20 orang siswa berkebutuhan khusus, yang mana setiap hari kelas terdiri dari 2 siswa berkebutuhan khusus. Penerima siswa baru di sekolah ini, khususnya siswa berkebutuhan khusus, waktu pendaftaran yang berbeda dengan anak-anak yang umum lainnya, yaitu lebih awal dari jadwal pendaftaran. Pada setiap tahunnya, sekolah ini hanya menerima 2 siswa berkebutuhan khusus sebab disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas tenaga pendidikan yang ada. Sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri Lebak Bulus 6 Pagi memiliki 6 ruangan kelas. Beberapa kelas digunakan secara paralel dikarenakan ada kelas yang menggunakan 2 kelompok besar, yakni kelas 2, 3, 4, dan 6. Terdiri dari kelas 2A dan 2B, kelas 3A dan 3B, kelas 4A dan 4B, serta kelas 6A dan 6B. Secara menyeluruh, sarana dan prasarana di Sekolah Negeri Lebak Bulus 6 Pagi belum sepenuhnya memadai, karena keterbatasan lahan serta anggaran yang ada baik dari Dinas Pendidikan setempat maupun komunitas sekolah, sehingga mengakibatkan sarana dan prasarana menjadi kurang kondusif dan kurang memadai. Kurikulum SDN Lebak Bulus 6 Pagi. Proses pembelajaran di SDN Lebak Bulus 6 Pagi bersumber pada kurikulum yang sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Tahap mengajar pada kurikulum pembelajaran sekolah ini mengikuti arus yang berlaku dari pihak pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga pengajar SDN Lebak Bulus 6 Pagi. Tenaga pengajar di SDN Lebak Bulus 6 Pagi untuk anak berkebutuhan khusus ada 3 orang yang berstatus guru kelas, bukan shadow teacher. Jumlah total tenaga pendidik guru yaitu 12 orang dan 1 kepala sekolah. Pendapat tentang sekolah ramah anak. Sekolah inklusif dituntut untuk memiliki predikat sebagai sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini biasa disebut dengan sekolah sampel project atau percontohan. Sekolah ramah inilah yang disebut dengan sekolah intinya. Sekolah ramah anak dalam arti kata merupakan sekolah yang harus siap tatanannya, baik secara fisik maupun psikis. Kesimpulan yang didapatkan SDN Lebak Bulus 6 Pagi merupakan sekolah ramah anak yang dilihat dari fakta perlakuan humanisme dari guru kepada siswa seperti diterapkan sikap ramah, sopan, lemah lembut, dan menghargai perbedaan, sehingga mengupayakan terbentuknya karakter baik dalam diri setiap siswa. Hasil observasi yang dilakukan di lapangan SDN Lebak Bulus 6 Pagi ini dalam tahap pengajarannya
Ketika di dalam lingkungan sekolah atau di ruang kelas telah melakukan proses belajar mengajar yang baik terhadap peserta didiknya dan memperlakukan anak yang berkebutuhan khusus ABK dan inklusif dengan baik juga. Namun daripada itu, masih ada anak yang ditemukan memerlukan bimbingan khusus dan perhatian penuh dari tenaga guru yang khusus di bidang inklusi. Seharusnya pihak sekolah harus mempunyai guru khusus inklusi yang menangani anak yang berkebutuhan khusus sehingga dapat memperoleh proses pembelajaran yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan siswa. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu SDN Lebak Bulus 6 Pagi diresmikan menjadi sekolah inklusif pada tahun 2004 sampai 2006 dan tersurat pada tahun 2012 hingga sekarang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sebenarnya kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak normal lainnya dalam pendidikan. Selama ini, banyak wali murid dari murid anak yang berkebutuhan khusus menilai bahwa perhatian pemerintah terhadap pendidikan ABK sudah cukup baik, terlebih dengan adanya pengembangan sekolah inklusi. Namun, jumlah sekolah inklusi diakuinya masih terbatas dan tidak bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat pinggiran. Harapan saya untuk pemerintah dan pengajar, semoga yang sudah baik bisa dipertahankan, sekolah inklusi diperbanyak, SLB juga diperbanyak. Intinya, memajukan pendidikan anak-anak yang terlahir istimewa. Tidak ada lagi diskriminasi kepada anak-anak berkebutuhan khusus dan lebih banyak lagi sekolah pendidikan inklusi negeri dengan biaya terjangkau dan gratis. Dan semoga Pak Menteri baru bisa lebih baik lagi, bisa lebih perhatian sama anak-anak berkebutuhan khusus, serta guru pengajar anak berkebutuhan khusus juga diperhatikan karena mengajar ABK itu tidak mudah. Sekian video analisis dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like and comment. See you.